Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Risilivera dengan nomor BP 19-1152-3018 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Untuk memenuhi ujian tengah semester riset operasional yang diampu oleh Ibu Hafizah Hanim MKOM, maka pada kali ini saya ingin menjelaskan penjabaran dari penyelesaian soal UTS dengan menggunakan metode simplex. Berikut soal UTS riset operasional. Sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual ketiga jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400 juta rupiah per unitnya. Sebut saja mereknya Maleo, Kasuari, dan Parkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut. Keperluannya diantaranya bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Maleo membutuhkan 10 bahan baku, Kasuari membutuhkan 20, sementara Parkita membutuhkan 15. Untuk tenaga kerja, Maleo membutuhkan 20, Kasuari 15, dan Parkita 30. Sementara untuk keperluan lainnya, Maleo membutuhkan 10, Kasuari 30, dan Parkita 40. Kapasitas yang tersedia untuk bahan baku sama dengan 15.000 satuan, tenaga kerja sama dengan 20.000 satuan, dan lainnya sama dengan 26.500 satuan. Bagaimana formulasi dan solusinya? Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan metode simplex. Kenapa? Karena pada soal ini terdapat lebih dari 2 variabel, sehingga lebih memudahkan bagi kita untuk menyelesaikan 3 variabel yang terdapat pada soal tersebut. Adapun langkah awal yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan soal yaitu membuat sebuah permisalan. Kita misalkan Maleo sama dengan X1, Kasuari sama dengan X2, dan Parkita sama dengan X3. Kemudian kita bikin diketahui fungsi tujuan di mana Z sama dengan 300X1 ditambah 500X2 ditambah 400X3. Angka 300, 500, dan 400 ini kita dapatkan dari harga jual ketiga unit sedan tersebut. Kemudian kita tuliskan fungsi pembatas berdasarkan keperluan yang tertera pada tabel seperti berikut. 10X1 ditambah 20X2 ditambah 15X3 kecil sama 15.000, begitu seterusnya. Kemudian penyelesaiannya, fungsi tujuan kita sama dengan 0 karena pada kolom nilai kunci pada baris Z kita harus membuat nilai 0, maka dari itu fungsi tujuannya kita sama dengan 0. Di mana Z dikurang 300X1 dikurang 500X2 dikurang 400X3 sama dengan 0. Untuk fungsi pembatasnya juga demikian. 10X1 ditambah 20X2 ditambah 15X3 ditambah X4 sama dengan 15.000. 20X1 ditambah 15X2 ditambah 30X3 ditambah X5 sama dengan 20.000. Dan 10X1 ditambah 30X2 ditambah 40X3 ditambah X6 sama dengan 26.500. Kemudian kita buat kolom kuncinya. Kita buat tabelnya. Pada variabel dasar terdapat Z, X1, X2, dan X3. Kemudian pada tabel ke samping juga terdapat X1, X2, X3, X4, X5, X6 nilai kunci. Untuk menentukan suatu kolom kunci, kita harus melihat negatif paling besar yang terdapat pada baris tersebut, di mana angka negatif terbesar terdapat pada kolom X2. Kemudian, untuk mendapatkan baris kunci, kita harus membagi indeksnya, di mana untuk mendapatkan indeks ini kita harus membagi nilai kunci dengan kolom kunci tadi, seperti berikut. 15.000 dibagi 20.000 didapat 750. Kemudian untuk mendapatkan baris kunci, kita lihat hasil dari indeks paling kecil sehingga didapatkan baris kuncinya terletak pada X1. Kemudian angka kuncinya kita dapatkan irisan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu angka 20. Kemudian kita tuliskan selisih dari baris Z seperti berikut. Kemudian kita tuliskan selisih
sehingga didapatkan hasil pada baris Z yaitu min 50, 0, min 25, 25, 0, 0, dan 375.000. Pada baris X2 seperti berikut, sehingga didapatkan hasil 25/2, 0, 75/4, min 3/4, 1, 0, dan 8.750. Kemudian pada baris ketiga, kita peroleh hasil min 5, 0, 35/2, min 3/2, 0, 1, 4.000. Karena pada baris Z masih terdapat angka negatif, maka proses diulang kembali. Kita buat tabel berdasarkan hasil selisih yang kita lakukan sebelumnya. Untuk menentukan baris kunci dan kolom kunci sama menggunakan cara seperti yang kita gunakan sebelumnya, yaitu dengan untuk menentukan kolom kunci harus kita lihat negatif paling besar di antara baris Z. Kemudian untuk menentukan kolomnya kita cari indeksnya terlebih dahulu sehingga didapatkan kolom kunci terdapat pada X1 dan baris kunci terdapat pada X2 dan didapatkan angka kuncinya adalah 25/2. Kemudian didapatkan hasil perselisihan pada baris Z dengan hasilnya 0, 0, 50, 22, 4, 0, dan 410.000. Pada baris X1 didapatkan hasil 0, 1, 0, 2/25, 1/25, 0, 400. Kemudian pada baris X3 kita peroleh hasil 0, 0, 23, min 9/5, 25, 0, dan 400. Sehingga kita perolehlah tabel sebagai berikut, di mana variabelnya ada Z, X2, X1, X3, dan untuk mendatar ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan nilai kunci. Pada baris Z sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak bisa dioptimalkan lagi, dan tabel tersebut adalah optimal dari masalah. Dari tabel di atas, agar mendapatkan untung yang maksimal, maka diperolehlah hasil penyelesaian. Mobil Maleo perlu diproduksi sebanyak 700 unit, mobil Kasuari perlu diproduksi sebanyak 400 unit, mobil Parkita 0 unit, atau dengan kata lain tidak perlu diproduksi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal sebesar 410 miliar rupiah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.